Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih berikan kita waktu dan kesempatan untuk kembali mendengarkan akan sebagian dari firman Tuhan. Karena mendengarkan firman itu sesuatu yang sangat penting bagi pertumbuhan iman kita. Mengawalinya mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu di hari ini ya Allah. Karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami. Urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Berfirmanlah ya Allah, karena kami sudah bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-9. Firman-Nya berkata demikian. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Demikian kebenaran firman Allah hari ini yang intinya mengajar kita, menasehati kita, menghadapi orang-orang fasik. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita ada dalam realitas suatu kehidupan di mana ada orang benar, ada orang yang tidak benar, ada orang percaya, ada orang yang tidak percaya, ada orang yang beriman, ada orang yang tidak beriman, dan ada orang fasik dan ada orang benar. Nah, ketika kita menghadapi orang-orang fasik, kita harus bersikap seperti apa? Kita harus berbuat seperti apa? Kita harus melakukan seperti apa? Seperti pemazmur berkata, orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Oleh karena pengaruh orang-orang fasik, maka kebusukan muncul di mana-mana. Itu berarti bahwa orang fasik memberikan suatu pengaruh yang sangat negatif dalam kehidupan umat manusia, dan karena itu sebagai umat Tuhan kita perlu belajar dan berusaha untuk kita bisa menanggulangi pengaruh dari orang-orang fasik ini. Bahkan dalam ayat selanjutnya berkata, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Itulah kehidupan, itulah cara-cara hidup orang fasik. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita menghadapi orang-orang seperti itu? Kita belajar dari sang pemazmur dua cara yang dia lakukan. Yang pertama dalam ayat 2, tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Tolonglah kiranya Tuhan. Ini adalah seruan doa dari sang pemazmur ketika melihat ada kehidupan orang-orang fasik yang semakin merajalela. Sampai pemazmur berkata orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia sebagai pengaruh dari kehidupan dari orang-orang fasik ini. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Itulah orang-orang fasik. Tapi yang dilakukan oleh sang pemazmur adalah ayat 2, tolonglah kiranya Tuhan. Artinya bahwa yang pertama dalam menghadapi orang-orang fasik, yang pertama kita meminta pertolongan Tuhan. Karena kita percaya hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Hanya Tuhan yang bisa memampukan kita. Hanya Tuhan yang bisa membuat kita bisa tetap teguh kuat. Sehingga kita tidak terpengaruh dengan cara-cara hidup orang fasik. Tetapi sebaliknya kita justru memberikan pengaruh yang baik dan positif bagi orang-orang yang fasik itu. Supaya mereka sadar, mereka bertobat dari cara-cara hidup yang fasik itu. Makanya kita perlu meminta pertolongan Tuhan. Kita minta hikmat Tuhan, minta kemampuan dari Tuhan dalam menanggulangi ataupun menghadapi orang-orang fasik itu. Kita perlu meminta pertolongan Tuhan. Yang kedua, dalam ayat 7 dan ayat 8, janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan di dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya.
Janji Tuhan adalah janji yang murni. Di ayat ini mau berkata bahwa dalam menghadapi orang-orang fasik, yang kedua adalah kita harus percaya akan janji Tuhan. Karena janji Tuhan yang murni, bagaikan perak yang teruji. Dan Tuhan itu berjanji pasti dia akan menepati janjinya. Makanya dalam ayat 8, Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Janji Tuhan untuk menjaga kita, janji Tuhan untuk melindungi kita, janji Tuhan untuk mengcover kita. Makanya kita perlu percaya akan janji Tuhan. Jadi hal yang kedua dalam menghadapi orang-orang fasik, menghadapi pengaruh dari orang-orang fasik yang membuat orang saleh semakin habis, orang yang setia semakin hilang lenyap. Kita percaya akan janji Tuhan. Bahwa Tuhan itu akan menepati janjinya, bahwa Tuhan itu akan menjaga kita dari setiap angkatan orang-orang fasik ini. Kita harus percaya janji Tuhan itu. Itu menolong saudara dan saya ketika kita menghadapi orang-orang fasik dengan segala pengaruhnya. Kita tidak hanya meminta pertolongan Tuhan, tapi kita juga percaya akan janji Tuhan. Karena kita percaya Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang konsisten, yang konsekuen, yang akan menepati janjinya. Bagi saudara dan saya, yang saya percaya dia berjanji untuk menolong kita, dia berjanji untuk menyelamatkan kita, dia berjanji untuk menjaga kita. Pasti dia akan laksanakan. Karena janji Tuhan adalah janji yang murni. Jadi yang kedua, kita dalam menghadapi orang-orang fasik, mari kita belajar untuk kita percaya akan janji Tuhan. Tuhan pasti menolong kita, Tuhan pasti melindungi kita. Itu janjinya bagi saudara dan saya. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar kami dalam menghadapi orang-orang fasik. Tolong kami supaya kami meminta pertolongan Tuhan. Karena kami percaya hanya Tuhan yang bisa menolong kami. Tolong kami supaya kami percaya akan janji Tuhan. Bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Janji Tuhan itu pasti Engkau tepati. Karena Engkau adalah Allah yang setia terhadap janji-Mu. Tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan dilimpahkan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan beri kesembuhan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.